Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki masih penuh misteri. Selain rencana sidang PK yang diajukan Saka Tatal dan terpidana lainnya, beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Misteri kasus pembunuhan Vina Eki belum juga terpecahkan. Kebebasan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu masih belum cukup membuka tabir misteri kasus ini. Salah satu mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, bersiap untuk menjalani sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli mendatang. Selain menyiapkan bukti dan saksi, Saka Tatal juga telah menjalani tes psikologi bersama LPSK. Begitu pula dengan 7 terpidana lainnya. Ketujuh terpidana kasus Vina Eki ini melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Bareskrim Polri karena diduga menganiaya terpidana pada tahun 2016. Sementara itu, beragam spekulasi penyebab kematian Vina Eki muncul ke permukaan. Salah satunya yaitu beredar kabar jika Vina dan Eki tewas bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan murni. Kabar ini diperkuat dengan sejumlah bukti yang tertinggal di lokasi tewasnya Vina Eki, di antaranya baut dan daging di jembatan Talun, serta kondisi lecetnya motor Eki yang diduga terjadi karena kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kabar Reskrim Polri 2008-2009 Susno Duaji meyakini Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan, melainkan tewas karena kecelakaan tunggal. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, menyebut pihaknya masih beranggapan bahwa kematian Vina dan Eki merupakan kasus pembunuhan berencana. Dan berikut cuplikan dialog dalam program iSroom. Saya katakan 100% kecelakaan ya. Kecelakaan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ gitu. Ya kemudian TKP-nya jelas, TKP di Cirebon Kabupaten, jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Kota. Okay. TKP-nya satu, bukan di 2 tempat atau 3 tempat. Nah, kalau pembunuhan ya aneh, mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh, kan si Vina masih hidup kan? Iya. Masa nggak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Dibunuh di belakang showroom, diperkosa di SMP 11, dibawa lagi ke mana? Jembatan. Dan apa? Jadi kalau laka lantas ya jelas sudah terbukti. Polres Cirebon Kabupaten sudah memprosesnya sudah tepat. Nah, tapi kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan? Sampai kiamat nggak akan terbukti, bukan pembunuhan kok. Jadi kan ayo buktikan lagi. Nah, hakim mengadili sesuatu perkara yang dia tidak tahu ini pembunuhan apa kecelakaan. Nah, ini karena kebodohan hakim. Hakimnya yang bodoh. Hakim tingkat pertamanya yang nggak ngerti apa-apa, hakim tingkat banding nggak ngerti, hakim tingkat kasasi, hakim agung ya. Nah, mudah-mudahan aja pada PK ini ngerti, ini udah jelas lah. Persen tertinggi itu kan 100 ya, nggak ada 1000 ya. Tapi ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Lihat sepeda motornya, lihat posisi jenazah, lihat darah, lihat lukanya. Lukanya bukan diketok sama benda tajam, itu kan di bawah helm, di leher. Benturan itu jelas benturannya ke pembatas jalan itu. Nah, kalau kejadian ini masih baru, tentunya bisa dilihat gesekan sepeda motor, catnya itu pasti nempel di jalan gitu. Makanya Polres Cirebon Kabupaten sudah langsung memprosesnya kecelakaan. Nah, tanggal sekarang dicari siapa yang merubahnya menjadi pembunuhan, merubahnya menjadi 3 tempat, yaitu Rudiana. Rudiana sama siapa? Ya Rudiana sama Aep, sama siapa? Artinya ini menjadi kasus pidana karena laporan dari ayah korban Eki ini, Pak Susno.
bukanlah hanya laporan, dia yang merekayasanya. Nah, memang kita masih berpegang kepada hasil putusan dari pengadilan karena jadi kita masih beranggapan ini adalah pembunuhan berencana. Sebelum nanti adanya putusan baru, kita masih tetap berpegang teguh ke pembunuhan berencana gitu kalau dari pihak keluarga sih. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena memang dari awal menurut pengakuan dari kakak almarhum juga itu masalah motor ya, kalau karena kita tidak mendampingi dari awal, kita hanya mendengarkan cerita dari kakak almarhum itu memang setelah 3 hari motor dikembalikan dan handphone itu menurut pengakuan itu tidak seperti terjadinya laka lantas, dalam artian untuk yang laka lantas yang sebegitu hebat itu harusnya motornya hancur atau handphonenya juga rusak gitu kan. Tapi memang di situ juga pada saat memandikan jenazah almarhum, menurut beberapa pengakuan dari saudaranya yang memandikan pada saat itu, neneknya dan lupa saya siapa namanya, itu juga memang tidak ditemukan seperti bekas kecelakaan, dalam arti ada daging cowel atau tercabik, tapi memang lebih ke bagian kepala belakang leher itu seperti tidak ada tulangnya, terus juga di kemaluan itu katanya bengkak. Jadi memang sampai pada saat ini dari pihak keluarga memang masih menganggap itu suatu pembunuhan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, ya kita pasti akan menerimanya seperti itu. Di awal pada saat sidang pertama, Mbak, menurut pengakuan dari Mbak Marliana itu memang didatangi oleh Pak Rudiana pada saat itu beserta timnya. Dan beliau bilang bahwa di salah satu handphone terdakwa pada saat itu ada bunyi chat, waktu itu masih BBM, itu ada ajakan untuk membunuh. Tapi tidak diperlihatkan isi chatnya, tapi hanya berbicara di luar ruang sidang pada saat itu di persidangan pertama. Jadi itu yang menambah yakin dari pihak keluarga bahwa itu memang ada perencanaan pembunuhan. Ya pemirsa, ada pengakuan terbaru dari Dede, saksi yang disebut mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki kembali membuka babak baru. Dede mengaku kepada keluarga bahwa kesaksiannya atas perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Dalam kesaksian terbaru di podcast Deddy Mulyadi, Dede mengaku kesaksian saat sidang 2017 adalah diarahkan dan atas perintah Aep dan Ibtu Rudiana. Sementara pada saat kejadian, Dede mengaku sebenarnya tidak berada di lokasi kejadian. Hal serupa diungkapkan oleh pihak keluarga Dede bahwa Dede sudah lama ingin mengungkapkan fakta bahwa jika kesaksiannya di BAP adalah berbohong. Namun selama ini Dede tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Itu yang lampu merah viral ini itu juga nggak yang langsung Dedek begini yang memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong, pas viral itu udah cerita akhirnya ya udah dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah akhirnya dia mungkin mikir akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak minta tolong gitu mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada pendamping. Sementara di kasus lainnya, pemirsa, Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Rencananya PK akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida, berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK, ya. PK Jessica Wongso, ya. Itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Saya lupa. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan, itu gak saya sibuk.
Nah, tapi Boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu, kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Isra D. Pramulya dan Fauzi Baadillah ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan milik negara atau BUMN. Keputusan ini mendapat sorotan publik karena keduanya diketahui merupakan relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024 lalu. Isra D. Pramulya ditunjuk sebagai komisaris di perusahaan milik negara PT Berantas Abipraya Persero. Mengutip laman resmi Partai Gerindra, Isra menjabat sebagai sekretaris DPD Sulawesi Barat. Isra juga turut menjabat sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Sebelum menjadi komisaris, Isra menjabat sebagai tenaga ahli bidang sosial, pemuda, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat desa Gubernur Sulbar pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Selain Isra, pemirsa, Fauzi Baadillah juga diangkat sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia Persero. Fauzi Baadillah dikenal sebagai aktor di sejumlah film Indonesia. Pria kelahiran Mesir 25 September 79 ini juga diketahui merupakan kader Partai Gerindra yang bergabung dalam TKM Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Keputusan pengangkatan Fauzi Baadillah sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS pada 18 Juli lalu. Selain dua nama tadi, pemirsa, ada juga politikus PSSI Grace Natali Loisa yang ditunjuk sebagai Kementerian BUMN menjadi Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau Main ID. Penetapan Wakil Dewan Pembina PSI sebagai Komisaris Main ID bersamaan dengan rapat umum pemegang saham pada 10 Juni 2024 lalu. Main merupakan holding dari perusahaan BUMN seperti OT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah. Ya, pemirsa, kuasa hukum kasus almarhum Afif Maulana mewakili keluarga hari ini mendatangi Mabes Polri untuk memberikan surat permohonan ekshumasi terhadap almarhum Afif Maulana. Ini surat kuasanya. Kemudian hari ini kita datang untuk mengajukan permohonan ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana. Jadi beberapa waktu lalu Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa akan mengadakan otopsi ulang dengan melibatkan pihak luar. Maka atas dasar itulah kami merespon positif bahwa ada kemauan yang kuat dari Mabes Polri untuk menuntaskan terkait dengan latar belakang tewasnya almarhum Afif Maulana, apa yang menjadi penyebab tewasnya Siono. Jadi atas dasar pengalaman itulah kami menyambut positif apa rencana dari Bapak Kapolri untuk melakukan ekshumasi atau otopsi ulang. Demikian. Ini ada koordinasi sama LBH Padang nggak? Sebelumnya kan LBH Padang juga ingin mengajukan hal serupa. Betul, kami sudah koordinasi, kami sudah ketemu dengan teman-teman LBH Padang. Bahkan kami juga sudah koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ratusan warga berdesakan berebut gunungan sedekah hasil bumi di Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya. Informasi selengkapnya akan dibawakan oleh rekan saya Aulia Warden sesaat lagi. Jangan kemana-mana, pemirsa.